tanganmu, saudara. Taruh tangan kirimu di dadamu, karena waktu kau terima Yesus, Yesus ada di dalam hatimu. Dia tinggal dalam hatimu. Dia bisa pilih di mana saja dia bisa tinggal, tapi dia memilih untuk tinggal di dalam hatimu karena engkau spesial. Angkat tangan kananmu ke surga. Angkat wajahmu, jangan dengan tertunduk. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini biar bukan cuma sekedar lip service yang keluar dari mulutmu, tapi kau betul-betul percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu. Mujizat masih ada. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia pernah tolong kau di tahun yang lalu, dia akan tolong kau di tahun ini. Kalau dia bisa, kau bisa lalui bulan Februari kemarin, bulan Maret ini, Tuhan akan melakukan perkara yang hebat bagimu. Kalau kau percaya, kau akan melihat mujizatmu. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan yang sakit pagi ini Tuhan. Pulihkan hati yang hancur. Sembuhkan. Mujizat masih ada bagiku. Saudara saja katakan pujian ini. Sungguh ku percaya. Kami belajar untuk mempercayaimu hari ini. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam hidupku sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya mujizat masih ada bagi kami. Mujizat masih ada bagiku. Ambil waktu 1-2 menit untuk sembah Dia, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Haleluya. Yang mustahil bagimu, kau sanggup lakukan. Yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami pagi ini. Sembuhkan bagi yang susah, kau hiburkan hati. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dalam masalah Tuhan beri jalan keluar. Kau segalanya bagi kami. Kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabbi, dan bayas syukur Tuhan. Haleluya. Oh kau sungguh baik. Kau sangat baik. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sudah ada bayas. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tahu kalau Kau sudah tolong kami di waktu-waktu yang lalu, Kau akan terus menolong kami. Kami akan melihat hal-hal besar. Penuaian terjadi bagi kehidupan kami. Tahun ini adalah tahun penuaian bagi kami. Bukan hanya menuai jiwa Tuhan, tapi kami akan menuai apa yang kami tabur di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berdusta, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang memuji menyembah-Mu. Biar pujian penyembahan kami menjadi ukupan yang kudus, yang harum dan memenuhi tahta-Mu. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman. Pakai bahasa yang paling sederhana yang bisa kami mengerti, terjemahkan firman. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga bukan cuma information yang kami dengar, bukan cuma informasi, tapi suatu revelation. Pewahyuan yang baru, yang segar daripada Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman. Sama-sama saya katakan,
Amin. Sebelum saudara duduk, boleh saudara kasih salam kiri kanan saudara, katakan jangan khawatir. Tuhan masih melakukan mujizat bagi kita. Amin, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat semua yang bermain pelayan Tuhan di atas ini saudara? Ya, oke. Thank you guys, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Ati, Pastor Ati yang sudah undang saya kembali. Apa kabar saudara semua? Baik? Haleluya. Hari ini kita belajar hal yang sederhana dari hidup kita. Jangan khawatir. Kita sering dengar kata jangan khawatir, bukan? Tapi kita masih khawatir juga, betul? Ada banyak hal yang kita khawatirkan. Nggak ada orang yang nggak khawatir dalam hidupnya, percaya. Men, semua orang pasti pernah khawatir, ya. Nggak ada orang yang bebas dari kekhawatiran. Karena selama kita hidup, kita akan bertemu dengan masalah, persoalan, dan kekhawatiran. Boleh kita baca Matius pasal 6, ayat 25 sampai 27. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Ayat 27 kita tetap di sini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Banyak dari kita orang percaya, orang Kristen, terbiasa dengan pertanyaan retorika ini saudara. Ya, siapakah yang bisa menambahkan sehasta pada jalan hidupnya kalau dia khawatir? Tapi kita tidak pernah benar-benar mengizinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita. Sehingga kita dibebaskan dari rasa khawatir. Amin. Memasuki tahun 2025, ya, gembala senior kita, Pak Niko berkata, akan banyak goncangan yang kita akan hadapi. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi di dalam hidup kita. Ya, masa-masa yang sukar, 2 Timotius 3 berkata, keadaan manusia pada akhir zaman, banyak masa yang sukar, dan itu membuat kita semua khawatir. Tapi itulah keadaan dunia sekarang. Nah, banyak dari kita mengerti ayat ini, tapi hanya menjadi retorika. Kita tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh mengizinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita, sehingga membebaskan kita dari rasa khawatir ini. Karena faktanya, dari ayat yang kita baca tadi, siapakah yang bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, sehasta itu kurang lebih 30-40 senti ya. Kalau saudara khawatir, saudara bisa menambahkan sedikit saja, selangkah saja dari hidup saudara. Tentu tidak. Malah faktanya, saat kita khawatir, itu tidak akan menambahkan apa-apa pada tubuh jasmania kita. Tidak bisa membuat kita umur panjang. Kalau misalnya khawatir bisa membuat umur panjang, setiap saya pelayanan, setiap saya khotbah, saya akan khotbah tentang harus kita khawatir, biar kita umur panjang semuanya. Betul? Tapi kan kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan sehasta saja. Tidak bisa menambahkan apa-apa pada tubuh kita secara jasmania. Malah akan merampas waktu-waktu tidur kita. Karena kita terlalu khawatir, overthinking. Jangan overthinking, tapi kita overthinking. Amin. Bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Bersyukur selalu bersyukur. Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kata dalam segala keadaan itu berarti dalam keadaan apapun. Bad things or good things. Saudara bisa mengerti ya? Baik dalam hal yang tidak baik sekalipun, kita harus mengucap syukur. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia, kalau hal-hal buruk terjadi pada mereka nggak bisa mengerti kalau mereka harus mengucap syukur. Lagi keadaan gak bagus, kenapa harus mengucap syukur? Tapi itu yang membedakan kita dari mereka. Amin. Kekhawatiran merampas waktu-waktu tidur kita, merampas kesehatan kita. Medis memberitahu kita, kedokteran, kalau kita khawatir, terlalu banyak pikiran, kita akan kena asam lambung, betul? Sulit, ya, stres, depresi, cemas, anxiety, itu semua akan memicu kita. Waktu kapan? Waktu kita mulai khawatir dengan hidup kita. Menurunkan imun tubuh kita, menyebabkan datangnya banyak penyakit. Salah satu penyebab pemicu
adalah kita stres karena kita terlalu khawatir dengan hidup kita. Itu merampas tahun-tahun terbaik di dalam hidup kita. Amin. Yes. Kenapa seperti itu, saudara? Karena waktu kita khawatir, nih penjelasannya sederhana. Waktu kita khawatir, kita sedang mempercayai iblis bisa menerobos ke dalam kehidupan kita, mengacak-ngacak kehidupan kita, dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita khawatir, kita percaya bahwa iblis sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kita, dan Tuhan gak bisa tolong kita. Tetapi waktu kita memilih untuk menolak khawatir, saudara, kita sedang percaya, bersikap tenang dalam karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yang Dia tunjukkan di dalam kita. Bahwa Yesus hidup di dalam kita. Christ is in you, Christ is in me. Saya tadi katakan Yesus tinggal dalam hati kita. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, kata Alkitab. Amin. Sehingga kekhawatiran, bisa kita khawatir? Bisa. Semua orang bisa khawatir. Tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena penelitian membuktikan bahwa orang yang khawatir, semua yang kita khawatirkan biasanya terjadi hanya 5% dari apa yang kita khawatirkan. 95% itu nggak terjadi. Penelitian memberitahu kita bahwa kekhawatiran itu yang terjadi hanya 5%. 95% dari apa yang kita khawatirkan biasanya tidak terjadi. Amin. Karena pikiran kita itu seperti magnet, saudara. Apa yang kita pikirkan akan terus mendatangi kita. Jangan-jangan. Apa yang kita pikirkan itu terus yang akan datang di dalam pikiran kita. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ya. Baca sama-sama. 2, 3. Sadarlah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dia seperti singa. Diperhatikan ayat ini. Seperti singa yang mengaum-ngaum, berarti dia bukan singa, betul? Dia seperti singa. Ya boleh saya bilang singa KW lah ya. Karena dia berjalan keliling sama seperti singa. Dia sedang meniru singa yang asli. Siapa singa yang asli? Wahyu 5 ayat 5, coba kita lihat. Dia berjalan, saudara perhatikan, dia berjalan berkeliling. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, ya, yaitu apa? Tunas Daud telah menang. Siapa singa dari Yehuda? Yesus. Jadi iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia bukan singa, dia seperti singa. Dia mau meniru Yesus. Singa dari Yehuda telah menang sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Makanya ada lagu bilang, dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Iblis mau meniru Yesus. Sehingga waktu saudara dalam keadaan terpuruk, lagi banyak masalah, iblis akan datang dan berkata kepada saudara, kamu memang pantas mengalami itu. Kamu gak pantas ditolong. Tuhan marah sama kamu. Dia terus membisikkan itu dan kita mulai percaya. Sehingga kita mulai khawatir. Padahal semua dosa kita telah diselesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin. Boleh lebih keras katakan amin? Amin. Supaya saya tahu ada orang di sini. Amin. Haleluya. Saudara tenang sekali ya. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Amin. Itu tandanya saudara enggak khawatir. Karena kalau orang khawatir itu gerasa gerusu gitu ya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat ayat tadi. 1 Petrus 5:8. Mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dia beneran singa, dia kan nggak perlu mengaum-ngaum. Saudara pernah nonton National Geography, ya, Discovery Channel. Kalau singa, dia lapar, nggak perlu lagi main gertak, bener nggak? Enggak, kalau singa beneran langsung kejar musuhnya, bener ya? Jadi ini cuma mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan, berarti ada yang nggak bisa ditelan sama dia. Karena mencari orang yang dapat ditelan. Saya berharap kita semua yang hadir di sini bukan orang yang gampang ditelan oleh singa. Karena singa yang seperti singa ini, iblis ini, singa ompong saudara. Saudara nggak dikunyah lagi, langsung ditelan aja. Berarti ada orang yang nggak bisa ditelannya. Yang ditelannya yang mana? Ayat 7, coba kita baca ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat di atasnya.
Nah, serahkanlah apa? Baca sama-sama, 2, 3. Yang keras. Orang yang khawatir, gampang ditelan oleh iblis. Dia membisikkan, mengintimidasi saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebelum dia bisa membinasakan hubungan saudara dengan Tuhan, dia akan membunuh harapan saudara, mencuri pengharapan saudara, mencuri bahwa saudara percaya Tuhan sanggup pelihara saudara. Amin. Saudara berkata, aku percaya, sungguh ku percaya. Tapi hati saudara berkata, bener gak sih ya? Mulut sama hati saudara kadang-kadang kita gak sinkron. Amin. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Waktu kekhawatiran datang, penyakit saudara belum sembuh, diagnosa dokter, laporan medis saudara buruk, ada begitu banyak hal yang saudara gak mengerti. Makanya Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan tidak bilang bahwa kita tidak akan bertemu dengan kekhawatiran. Ya, Tuhan gak pernah janji kalau ikut Tuhan itu hari selalu cerah, seperti berjalan di red carpet, mau terima award gitu, enggak. Langit selalu cerah, jalan bertabur bunga, enggak. Yang Tuhan janjikan bahwa lewat onak dan duri, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada bersama kita. Sebab dia Allah Immanuel. Amin. Alkitab berkata, serahkanlah. Saya boleh kasih contoh kepada saudara. Boleh Pak Marco bantu saya. Pak Marco ini keren. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak Marco. Wah. Nah, Alkitab berkata serahkanlah. Boleh di atas ini aja. Iya. Makin muda ya. Pak Marco punya handphone. Bener ya? Boleh saya handphonenya? Enggak usah. Oh bagus handphonenya. Diserahkan ke saya ya. Pak Marco serahkan ke saya. Berarti sekarang kalau Pak Marco serahkan handphone ini ke saya, handphone ini jadi milik siapa? Milik saya ya. Sah ya di hadapan jemaat semua ya. Sah ya. Pak Marco begini. Itulah makanya Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pak Marco menyerahkan handphonenya ke saya. Berarti handphone ini menjadi milik saya. Semua kerusakan handphone ini menjadi tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Pak Marco lagi. Karena Pak Marco udah serahkan ke saya. Mau rusak sebagaimanapun, semua menjadi tanggung jawab saya. Makanya Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Biar aku yang ambil alih, karena kamu gak sanggup melakukan itu. Kamu gak bisa pakai kekuatan kamu sendiri. Serahkan kepadaku. Tapi banyak orang bukan serahkan. Datang ke gereja, dia bukan serahkan, dia titip. Tuhan, terima kasih. Begitu pulang gereja, ambil lagi. Itu bukan serahkan namanya, itu titip. Dan Tuhan bukan tempat saudara menitipkan masalah saudara. Tapi saudara serahkan masalah saudara. Kenapa Tuhan minta? Serahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu, kegelisahan. Karena kekhawatiran itu tidak pantas berada di tangan saudara. Amin. Kok gak ada tepuk tangannya saudara? Thank you Pak, saya kembalikan Pak. Kasih tepuk tangan buat Pak Marco. Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu. Jangan pegang. Ayat tadi berkata serahkan. Semua kekhawatiran kita, biar Tuhan ambil alih. Karena kekhawatiran itu tidak pantas berada di tangan kita. Amin. Makanya Tuhan minta kekhawatiran kita itu. Nah bagaimana caranya? Itu orang yang dapat ditelan. Orang yang gak dapat ditelan gimana? Ayat 9-nya kita baca. Jelas ya? Jangan titip lagi. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan titip dong. Ya, serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu ya Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Supaya saudara gak bisa ditelan, ayat 9-nya berkata, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saudara juga harus tahu,
Bukan cuma iman yang timbul dari pendengaran. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara timbul dari mana? Dari apa yang saudara dengar. Nah sekarang apa yang saudara beri makan kepada roh saudara? Hal-hal apa? Bisa mengerti apa yang saya maksud? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara juga timbul dari apa yang saudara dengar hari-hari ini. So, saya selalu berkata, kalau kita tidak mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, maka iblis akan mengisi pikiran kita dan hati kita dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kalau hari-hari ini kita khawatir, kita takut, kita cemas hidup dalam ketakutan, coba kita periksa apa yang kita beri makan kepada roh kita, pikiran kita hari-hari ini. Semua pertempuran itu harus dimenangkan di pikiran kita. Makanya Alkitab berkata, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi 4 ayat 8. Haleluya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, terus semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut. Itu yang kita pikirkan, saudara. Penuhi pikiran kita dengan hal-hal baik. Jangan hal-hal negatif yang kita penuhi. Amin. Cerita-cerita hoax, waduh sekarang saudara kalau lihat di media sosial ya, semua saudara. Ya, macam-macam beritanya. Membuat saudara jadi takut. Saudara jadi gentar dengan hidup saudara. Susah keadaan. Ya memang keadaan memang susah. Tapi kita yang berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Tuhan berjanji dia akan memelihara kita. Allahku akan mencukupi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus. Nah caranya bagaimana saudara supaya kita nggak khawatir? Belajar untuk percaya yang pertama. Terlalu sering kita katakan ini, percaya. Iman timbul dari pendengaran. Iman itu percaya pada Allah. Amin. Haleluya. Kita baca ayatnya. Kejadian pasal, kata iman pertama kali timbul. Ya, kalau kita belajar law of first mention di Alkitab. Itu kata iman pertama kali muncul saudara. Di dalam Kejadian saudara. Ya, pasal 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, kata percaya di situ, itu kata iman pertama, saudara. Jadi Tuhan itu percaya kepada Tuhan, katakan percaya. Tuhan itu untuk dipercayai, bukan untuk ditanyai. Karena Tuhan masuk dalam hati kita. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Tuhan gak masuk di otak kita. Tuhan masuknya di sini. Kan lagunya bukan mari masuk, masuk otakku. Bukan begitu saudara. Ya. Yang tulis lagu nanti marah kita nyanyi kayak gitu. Tuhan masuk dalam hati kita, artinya Tuhan untuk dipercayai, bukan untuk ditanyai. Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus begini? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa harus kau lakukan ini? Kalau Tuhan jawab, kenapa enggak? Saudara mau jawab apa? Kenapa harus terjadi? Tuhan bilang, kenapa enggak? Saudara mau jawab apa sama Tuhan? Saudara pasti enggak bisa jawab. Amin. Percayalah, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah tanpa seizin Tuhan. Amin. Bahkan kalau kehidupan memberikan kita hal-hal yang buruk. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Percaya saja. Sekalipun kita nggak mengerti, karena lebih baik kita nggak mengerti daripada kita nggak percaya. Amin. Lebih baik kita nggak mengerti. Belajar untuk percaya seperti Abraham. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham percaya kepada Tuhan. Yang pertama kalau saudara nggak mau khawatir. Belajar untuk percaya. Kalau kita naik pesawat, kita nggak tahu pilotnya siapa. Betul? Namanya siapa. Rumahnya di mana.
Tapi kita kalau naik pesawat, kita percaya aja. Dia bisa bawa kita ke tujuan. Betul? Kalau kita bisa percaya seperti itu, kenapa kita nggak percaya kepada Tuhan yang mati bagi kita di atas kayu salib? Hari ini sederhana untuk kita semuanya mengerti. Percaya kepada Tuhan. Amin. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya. Oke. Seharusnya tadi Gustian temenin saya di sini biar ada musiknya bisa lebih romantis gitu ya. Oke. So kita lihat Markus pasal 5 ayat yang ke-40. Sedikit lagi saya selesai, Saudara, ya. Markus pasal 5 ayat yang ayat yang ke-40 ya. Ayat 35. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, ini ceritanya, Yesus barusan sampai ke suatu kota dan Yairus kepala rumah ibadat, dia kepala rumah ibadat lah. Jadi ya seperti gembala sidang ya. Dia bukan orang sembarangan. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, anakku sakit, tolong datang dan taruh tanganmu di atasnya supaya dia sembuh. Yesus bilang oke. Di tengah perjalanan ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kemudian Yesus terhenti di situ dan orang memberitahu dia. Coba kita baca ayat yang tadi 35. Setelah perempuan pendarahan 12 tahun itu sembuh, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu yaitu Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusahkan guru? Terus ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu Yairus, apa Yesus kata? Jangan takut, percaya saja. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Ayat yang ke-38. Lalu mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, di sana dilihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Terus, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Next. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar itu. Saudara bayangkan, Yesus datang, anak udah mati, ya. Terus orang lagi nangis, kira-kira kalau datang di rumah duka gitu. Terus Yesus bilang, oh dia nggak mati, dia tidur. Kira-kira kalau saudara kira-kira gimana ya? Ini orang bercanda, orang lagi kebangetan banget dia bercandanya. Orang lagi berduka dia bercanda loh. Ya, sepertinya Yesus nggak menghargai perasaan orang. Saudara ada di rumah duka, coba saudara datang saudara ya. Kira-kira apa yang terjadi? Saya nggak mau coba sih, saudara aja yang coba. Saudara datang, oh ini nggak mati kok. Tidur. Saudara lihat. Mungkin saudara diusir. Diusir saja udah mujizat bagi saudara itu. Kalau diusir saudara, cuma diusir doang. Oke, ayat next. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya apa? Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah, ayat 42. Seketika juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Hari ini pesannya sederhana. Apa yang sedang mati di dalam hidupmu? Mimpimu mungkin mati. Usahamu, hubungan-hubunganmu, pernikahanmu seperti di ujung tanduk. Pak, keadaan saya Pak seperti peribahasa Pak, apa itu? Hidup mati, hidup enggan, mati tak mau Pak. Jadi nggak jelas juga Pak. Apapun yang mati dalam hidupmu, harapanmu yang mati, mimpimu yang mati. Tuhan berkata hari ini, talitakum, percaya saja, jangan takut. Semua yang mati dalam hidup kita, Tuhan sanggup lakukan, perbaiki. Amin. Hatimu yang sudah seperti mati aja Pak, udah gak ada rasa lagi. Tuhan sanggup pulihkan waktu kau belajar percaya kepada Tuhan. Mujizat masih ada. Jangan takut, percaya saja. Amin. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat dan dahsyat itu. Yang kedua, bersyukur. Mengucap syukur adalah bahasa iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur
adalah bahasa iman yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Waktu kita bersyukur, kita sedang menekan tombol off untuk sungut-sungut, apalagi komplain, menggerutu kita. Kita sedang menekan tombol off untuk semua sungut-sungut, protes, komplain, apapun yang sedang kita hadapi. Dan kita memilih untuk mengucap syukur. Sekalipun gak ada alasannya. Kalau 1000 dunia memberi kita 1001 alasan untuk kita bersungut-sungut, kita bisa beri dunia 10.000 alasan untuk kita bersyukur. Kenapa? Di tengah-tengah setiap persoalan, masalah yang kita hadapi, kita masih punya nafas, masih hidup. Artinya Tuhan masih beri kita kesempatan hidup. Tuhan masih mau melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ada kuasa di dalam ucapan syukur, saudara. Amin. Coba kita lihatlah contoh Yohanes 11. Ayat 40 dan 44. Ini tentang Lazarus, saudara. Jadi Lazarus mati dan diberitahu kepada mereka. Tuhan Yesus itu paling senang ada di Betania. Di situ ada 3 orang, ada Maria, Marta, dan Lazarus. Semuanya Yesus kasihi. Yesus selalu datang ke Betania. Satu kali ada orang memberi pesan, karena dulu belum ada handphone seperti sekarang ya. Bisa di WhatsApp atau apa, diberi informasi di chat. Zaman dulu pakai orang. Orang yang kau kasihi, Lazarus lagi mati, sedang sakit, sekarat, tolong datang. Kalau saudara baca Yohanes pasal 11, waktu kita nggak cukup untuk baca semuanya. Dan Yesus masih tinggal 2 hari lagi di kota itu. Setelah orang memberitahu bahwa Lazarus mati, baru Yesus pergi. Kasusnya hampir mirip dengan Yairus tadi. Yesus datang dan Marta berkata, dia sudah 4 hari mati. Coba kita baca ayatnya. Ayat yang sebelumnya, ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Karena sebelum itu waktu Yesus datang, Marta dan Maria berkata begini, Tuhan sekiranya engkau datang, tentulah saudaraku nggak mati. Dengan kata lain, Marta dan Maria mau berkata begini, ngapain kamu datang sekarang? Kalau mau datang waktu dia sakit. Kenapa kamu datang sudah 4 hari mati? Percuma. Bagi kita kadang-kadang semuanya udah nampak mustahil. Tapi bagi Tuhan, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Lihat ya, udah 4 hari mati. Jadi bagi Marta begini, gak mungkin lah, mustahil. Tapi saya senang bahwa Allah kita adalah Allah yang suka buat mujizat. Amin. Melampaui apa yang kita minta, pikirkan, dan doakan. Allah kita itu masih terus melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Kita baca ayatnya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Terus. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Yesus enggak langsung panggil Lazarus keluar. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, come out. Bahasa aslinya kumi, seperti tadi. Talita kum. Kum itu bangkit. Terus orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hari ini pertanyaannya sederhana. Waktu saudara belajar mengucap syukur, apapun yang mati dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup hidupkan kembali. Tuhan sanggup pulihkan. Hanya percaya dan mengucap syukur. Amin. Gimana mau mengucap syukur, Pak? Keadaannya sulit begini. Mengucap syukur. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Katakan kalau Tuhan pernah tolong saya di waktu yang lalu, Tuhan akan tolong saya di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Haleluya. Apapun yang mati dalam hidupmu, saudara. Saudara lihat satu contoh lagi.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 8 dan 13. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, next, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ingat ya, 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi kurang lebih 10.000 sampai 15.000. Kalau setiap itu punya satu anak, zaman dulu kan orang punya anak banyak ya. Kita hitung aja kira-kira 10.000 sampai 15.000. Karena ini cuma laki-laki yang dihitung. Terus, lalu Yesus mengambil roti itu, ingat, tadi 5.000 orang laki-laki, Andreas bilang, ada roti nih. Tapi cuma 5, 2. Yesus nggak bilang begini, kamu kasih saya, kamu bercanda kan? Mana cukup, buat kamu aja nggak cukup ini. Ini ketua panitianya siapa, orang sebanyak ini kok nggak sediakan makanan? Ini kan sudah malam, mereka nggak bisa pulang. Siapa ketua panitianya ini? Siapa yang urus ini, siapa? Bagian konsumsi siapa? Alkitab nggak tulis begitu. Yesus bilang, bawa kemari apa yang ada padamu. Yesus mengambil roti itu, dia suruh orang, taruh mereka kelompok 50-50 orang. Dan mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang apa? Duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Murid-murid waktu bagi itu, dia nggak bilang begini, ini mohon maaf ya, karena ini kan dadakan. Kita nggak persiapan makanan, jadi tolong ya icip-icip aja lah ya, ganjel-ganjel. Ingat teman yang lain di sebelah ya, kan nggak enak nih, makanan sedikit nih. Alkitab nggak tulis begitu. Murid-murid nggak bilang, tolong ya, yang penting ganjel-ganjel aja. Makan sedikit, coba kita lihat. Terus, next. Dan setelah mereka makan apa? Kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih itu supaya tidak ada yang terbuang. Jadi waktu mereka membagikan makanan itu yang Yesus mengucap syukur atasnya. Mungkin ada orang anak-anak situ, Om Petrus, saya boleh 2 enggak? Boleh. Pak, saya kan porsinya biasanya makan banyak. Bisa 5 enggak? Boleh. All you can eat. Makan sampai kenyang. Semuanya kenyang, masih ada sisanya. Dikumpul lagi, betul? Coba kita lihat. Ayat terus selanjutnya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Semua 5.000 orang makan kenyang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Masih ada sisa. Berapa? 12 bakul. Waktu kita belajar mengucap syukur, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Secara hitungan matematika nggak masuk, saudara panggil ahli matematika manapun, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sampai kapanpun, sampai dia nggak bisa mikir. Tapi matematikanya Tuhan beda dengan kita. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara. Kekhawatiran, makanya pesannya sederhana, jangan khawatir. Kekhawatiran adalah percakapan kita dengan diri kita sendiri tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Sekali lagi ya, kekhawatiran adalah percakapan kita dengan diri kita sendiri tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Aduh gimana ya, nanti kalau kejadian kayak gini, kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Tetapi doa adalah percakapan kita dengan Tuhan tentang apa yang Tuhan bisa ubah di dalam hidup kita. Amin. Kekhawatiran adalah percakapan kita dengan diri kita tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi doa adalah percakapan kita dengan Tuhan tentang hal-hal yang bisa Dia ubah dalam hidup kita. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Dia pernah tolong saudara di waktu yang lalu, Dia pasti akan terus menolong saudara. Dan saya berdoa sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan melakukan perkara-perkara hebat, dahsyat. Bukan cuma bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi gereja di tempat ini. Saudara akan melihat hal-hal hebat yang Tuhan kerjakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Saya undang pemain musik untuk naik. Kita mau nyanyi pujian yang tadi.
Sungguh ku percaya. Haleluya. Dari awal, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oke. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Nyanyikan pujiannya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau Ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Pagi hari ini kami percaya Tiada yang mustahil. mujizat yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kami. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi katakan saudara, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi saudara. Mujizat masih ada bagiku. Percayalah mujizat masih ada bagi setiap kita. Tuhan yang sama yang mengeluarkan Daniel dari goa singa. Tuhan yang sama yang mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan yang sama yang mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Dengar baik firman hari ini. Tuhan yang sama akan mengeluarkan saudara dari setiap persoalan, pergumulan, masalah saudara. Waktu kapan? Waktu saudara belajar untuk percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir. Dan waktu saudara belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup saudara. Tuhan, hari ini hamba selesai berbicara. Materaikan firman-Mu dalam hati mereka. Tuliskan itu pada loh hati mereka. Sehingga firman-Mu boleh tumbuh, berakar, dan berbuahkan yang baik. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah menaruh beban pada pundak yang salah. Tuhan tidak pernah menaruh beban yang tidak sanggup kami pikul. Pencobaan yang kami alami, persoalan yang kami alami, persoalan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Dan Engkau setia, Engkau akan menolong kami melewati setiap badai kehidupan kami Tuhan. Yang sakit sekali lagi Tuhan sembuhkan. Pulihkan hati yang hancur hari-hari ini. Kuatkan yang lemah. Yang jatuh Tuhan angkat dan topang lagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Romi.